Tahukah kamu bahwa Basilika Minor ini merupakan benteng terakhir gereja Katolik pada salah satu masa tragedi terbesar dalam sejarah gereja di saat terjadi penjarahan Basilika Santo Petrus dan Santo Paulus oleh pasukan Saracen tahun 846 yang membuat Roma hampir jatuh. Bayangkan Roma pada abad ke-9, kota itu masih diselimuti bayang-bayang kekaisaran yang telah runtuh, berdiri rapuh di antara reruntuhan kejayaannya sendiri. Jalan-jalan sempitnya dipenuhi oleh para peziarah, para biarawan dan rakyat kecil yang hidup dalam ketidakpastian. Dan di kejauhan dari arah laut datang kabar yang membuat seluruh kota gemetar. Kapal-kapal Saracen telah mendarat di Ostia. Mereka bergerak cepat seperti badai yang tak terduga. Sebelum Roma sempat bernapas, basilika-basilika besar di luar tembok kota jatuh. Santo Petrus Lama, jantung kekristenan barat, dijarah. Harta altar, perak, emas, persembahan umat, bahkan makam para paus dirampas tanpa belas kasihan. Santo Paulus di luar tembok, tempat peristirahatan para rasul bangsa-bangsa, dibakar dan dirusak. Biara-biara di sekitarnya hancur. Para biarawan ditawan dan tanah suci itu menjadi saksi bisu dari tragedi yang tak pernah dibayangkan oleh rakyat Roma. Namun ketika badai itu mengamuk, gerbang kota Roma berhasil ditutup tepat pada waktunya. Tembok Aurelian berdiri seperti perisai terakhir dan di balik tembok itu tersembunyi sebuah basilika kecil. Basilika Silvestro e Martino ai Monti yang selamat dari kehancuran. Disinilah jauh dari hiruk pikuk penjarahan, para imam dan biarawan menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas perak, yaitu relik para martir. Relik yang dibawa dari katakombe Priscilla, relik yang menjadi saksi iman gereja mula-mula, relik yang hampir hilang dalam kekacauan abad-abad ke-8. Ketika dunia di luar tembok terbakar, ruang bawah tanah basilika ini menjadi tempat perlindungan, sebuah tabut rahasia yang menjaga warisan gereja dari tangan para penjara. Yuk kita masuk ke dalam sejarah basilika ini. Sebelum menjadi basilika, tempat ini adalah rumah seorang Kristen bernama Equitius. Pada masa ketika gereja masih dikejar-kejar, rumah ini menjadi tempat berkumpul, berdoa, dan merayakan Ekaristi secara diam-diam. Inilah yang disebut Titulus Equitii, salah satu gereja rumah tertua di kota Roma. Di bawah basilika ini kita masih bisa melihat dinding-dinding rumah Romawi abad ke-4, ruangan yang pernah menjadi tempat ibadat pertama, dan sisa-sisa struktur yang menjadi saksi lahirnya komunitas Kristen awal. Disinilah Santo Silvester sebelum menjadi paus pernah melayani sebagai presbiter. Saat kita turun ke ruang bawah tanah itu, hari ini kita bisa melihat kubus marmer yang menyimpan relik para martir dari katakombe Priscilla, Fenestrella Confessionis, jendela kecil tempat umat dahulu menyentuh sapu tangan untuk memohon kesembuhan, 74 kolom plester yang diciptakan untuk memberi ilusi keagungan, dan langit-langit penuh simbol kemartiran, palem, bunga, dan alat-alat penderitaan. Disinilah gereja menyembunyikan harta yang lebih berharga daripada emas yang dijarah Saracen. Di dinding ruang bawah tanah, tepat di atas altar religiu terdapat sebuah mosaik kuno yang menggambarkan Bunda Maria berjubah biru dengan latar emas, berdiri bersama seorang figur berjubah putih. Kemungkinan adalah Santo Silvester atau Santo Martino. Mosaik ini bukan sekedar dekorasi, ini adalah ikon teologis. Maria berdiri di tengah para martir, seolah berkata, "Aku menjaga mereka yang telah menyerahkan hidupnya demi putraku, Yesus Kristus." Mosaik ini menjadi jembatan antara dunia para martir, dunia para paus, dan dunia para peziarah yang datang berabad-abad kemudian. Di atas semua itu berdirilah basilika abad ke-9 yang kemudian dipugar pada abad ke-17. Itulah basilika yang kita lihat sekarang. Jadi basilika ini adalah perpaduan antara rumah Kristen abad ke-4, basilika abad ke-9, dan mahakarya barok abad ke-17. Dan semuanya bertumpuk dalam satu tempat ini. Inilah basilika kecil yang menyimpan misteri besar. Disinilah misteri itu bernafas, disinilah sejarah itu berbisik, dan disinilah dalam basilika kecil yang sering dilewati orang tanpa sadar ini, tersimpan kisah tentang bagaimana gereja bertahan ketika dunia di sekitarnya hancur. Di tempat inilah menjadi bukti nyata, gereja Katolik bertahan di atas darah para martir yang rela menyerahkan nyawa dengan bimbingan Bunda Maria membawa kita semua kepada Yesus Sang Putra. Tuhan memberkati.